saya mau dan rindukan anak cucu saya tidak ada yang meminta-minta. Dimulai dari apa? Bukan karena saya harus kaya raya dulu. Yang penting saya hidup benar di mata Tuhan. Saya punya sahabat hidupnya bahwa hidupnya itu untuk melayani Tuhan. Bahkan ketika selesai kuliah pun dia memilih pekerjaan yang membuat dia masih punya banyak waktu untuk pelayanan. Yang jadi pertimbangan utama memilih pekerjaan adalah supaya aku tetap bisa melayani. Idealis sekali. Tetapi ada pergumulan terutama di dalam keluarganya. Karena dia punya anak dan harus dibesarkan. Secara ekonomi ada masalah, tidak seperti saudaranya. Makanya di keluarga kadang-kadang dia suka dikritik, dia suka mendapatkan sikap yang tidak baik. Kamu melayani terus, tetapi gimana masa depan anak-anakmu? Bagi dia sebuah pergumulan, apalagi dalam keluarganya. Ada yang jadi pengusaha sukses, ada yang jadi pejabat di pemerintahan. Dia semakin sering ditekan, sering direndahkan dan dipertanyakan komitmen pelayanannya. Kamu melayani juga bolehlah, tetapi kamu kan bukan pendeta. Kamu gimana dengan anak-anakmu? Kamu kerja yang bener lah. Gak usah pelayanan-pelayanan terus. Itu yang selalu dia dengar. Pergumulan yang berat, tetapi dia tetap ada komitmennya kepada Tuhan. Bagi saya, Tuhan nomor satu. Bagi saya, pekerjaan Tuhan sesuatu yang sangat penting. Dalam perkembangan selanjutnya, saya lihat bagaimana Tuhan membela dia. Walaupun sangat berat, anaknya satu persatu akhirnya bisa selesai sekolahnya. Dan secara ekonomi Tuhan mulai bawa dia naik. Sementara saudaranya yang pejabat makin lama semakin turun. Bahkan dulu mereka punya banyak hal. Begitu si ayah ini meninggal, pejabat ini meninggal, anaknya berantakan kacau balau. Kemana-mana itu hanya isinya keluhan tentang kesulitan dan minta bantuan saudara, minta bantuan teman. Kemana-mana dia sepertinya memang gak punya apa-apa. Kembali jadi omongan di masyarakat. Bukan teman saya yang ngomongin, tetapi masyarakat. Dulu bapaknya jadi pejabat. Kenapa anaknya kemana-mana hanya minta bantuan saja kepada semua orang? Saudara-saudara, ketika kasus ini diceritakan kepada saya, bagi saya bingung. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Tetapi kemudian kebingungan saya terjawab ketika saya baca Mazmur pasal 37 yang akan kita sharingkan hari ini. Ada dua Mazmur yang bagi saya menjadi jawaban. Bagaimana Tuhan akhirnya mengangkat orang yang punya komitmen dengan Tuhan dan orang yang sebenarnya ada di puncak di atas kok akhirnya justru turun kehidupannya. Kita baca dulu Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Satu ayat lagi itu menjawab permasalahan ini. Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ini jawabannya. Kenapa orang yang cinta Tuhan, orang yang punya komitmen pelayanan itu, walaupun pekerjaannya kelihatannya berat, walaupun membesarkan anak-anaknya begitu sulit, tertatih-tatih, dan jadi olok-olokan saudaranya yang karena secara ekonomi dia ada di atas, karena dia pejabat, karena dia pengusaha sukses, dan dianggap
bahwa kamu itu hanya sibuk pelayanan, tetapi nggak tanggung jawab dengan pekerjaanmu, dengan keluargamu. Tetapi ternyata situasinya berbalik. Masalahnya apa? Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita harus yakin bahwa menjadi orang benar lebih penting daripada menjadi orang kaya. Menjadi orang benar lebih penting daripada jadi orang sukses. Apalagi bagi kita yang sudah menikah, keluarga kita, rumah tangga kita, tempat di mana kita tinggal harus ada berkat Tuhan. Harus dipenuhi, dialiri berkat Tuhan. Jangan dialiri dengan kutuk Tuhan. Nah, kalau dialiri kutuk Tuhan, mungkin ada banyak barang mewah, ada banyak kekayaan. Mungkin kita punya kebanggaan karena secara status sosial, punya jabatan, punya semua hal. Tetapi kalau ada kutuk Tuhan, berantakan semuanya. Dan saudara-saudara, Mazmur pasal 37 itu sebuah kontras yang ditampilkan oleh pemazmur. Kenapa sih orang fasik kelihatannya baik-baik saja? Mereka kok sepertinya rezekinya banyak. Mereka kelihatannya kok dalam banyak hal. Mereka kok kelihatan lebih berhasil, lebih baik secara materi. Tetapi pemazmur akhirnya dapat kesimpulan, orang fasik ujungnya adalah kebinasaan. Tetapi orang benar diberkati Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memberkati orang-orang benar sehingga hidupnya, keluarganya, bahkan sampai anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Saya tidak mau saya hanya diberkati untuk diri saya sendiri. Saya ingin Tuhan memberkati juga keluarga saya. Saya tidak mau hanya diberkati Tuhan untuk hidup saya, hidup istri saya dan anak-anak saya. Saya ingin cucu-cucu saya nanti juga diberkati Tuhan. Dan saya yakin ini kerinduan kita semua. Amin. Bukan hanya saya yang diberkati, istri dan anak-anak saya ingin diberkati Tuhan. Nanti kalau saya punya cucu saya diberkati Tuhan. Kalau saya punya cicit saya diberkati oleh Tuhan. Kalau saya punya anaknya cicit cicit setelah cicit lagi, apa ya, cicit apa? Ya, di bawahnya. Artinya saya rindu dalam hidup ini. Keturunan saya diberkati Tuhan. Tidak hanya berhenti kepada saya. Amin. Dalam pernikahan kita semua rindu. Karena apa? Pernikahan kita kan dimulai dari berkat. Dimulai dari berkat Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin setiap pernikahan itu harus diberkati Tuhan. Gereja memberi pelayanan pemberkatan nikah. Karena ini konsep iman Kristen nih. Rumah tangga harus dimulai dari berkatnya Tuhan. Jadi bukan sekedar kawin, mengawinkan gereja itu. Enggak. Tetapi setiap rumah tangga Kristen diberkati Tuhan. Amin. Dimulai dari berkatnya Tuhan. Jadi bukan sekedar acara di gereja itu syarat. Tidak. Tetapi menjadi titik tolak kita diberkati Tuhan. Sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua dan sebagai kakek nenek nantinya. Keluarga kita turun-temurun diberkati Tuhan. Bagaimana Tuhan memberkati orang benar sehingga keluarga dan keturunannya ikut diberkati oleh Tuhan? Jawabannya dari Amsal maupun Mazmur 37 tadi, terutama di ayat 25 ya, Mazmur 37:25, jawabannya adalah setiap orang harus terus ada di posisi sebagai orang benar dalam hidup ini. Sebelum menikah, maupun setelah menikah, maupun setelah punya anak, maupun setelah punya cucu, atau punya selanjutnya, keturunan selanjutnya, harus
menjadi orang benar. Saudara-saudara, orang benar itu berlawanan dengan orang fasik. Orang fasik itu orang yang jahat. Kata lainnya orang jahat, orang yang tidak peduli dengan Tuhan. Orang yang sengaja melakukan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Orang fasik itu digambarkan di Mazmur pasal 1 ayat 1. Makanya itu akan merusak kebahagiaan orang kan? Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Ciri orang fasik itu memang nasihatnya nasihat jahat. Nasihatnya membuat orang jauh dari Tuhan. Lalu jalan hidupnya, jalan hidup yang berdosa. Kalau ngumpul isinya hanya caci maki, mencemooh saja. Bukan kata-kata kebenaran, kata-kata yang membangun. Tetapi orang benar mencintai firman Tuhan, mencintai Tuhan. Orang benar itu padanan katanya takut akan Tuhan. Kalau di Amsal lebih banyak disebutkan takut akan Tuhan. Di Mazmur orang benar, walaupun ada juga beberapa kata takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang pertama, dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, menghormati Tuhan. Karena dia mengasihi dan menghormati Tuhan, makanya dia akan merespon apa yang Tuhan katakan. Saya pelajari salah satu pengertian tentang kebenaran itu adalah seseorang yang memberikan kepada Tuhan dan sesama apa yang menjadi haknya. Nah, kalau konteksnya iman, kalau kita orang benar, kita itu memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Sebagai pencipta, sebagai Tuhan. Makanya karena Tuhan berkuasa, kita tunduk. Karena Tuhan itu kudus, kita tidak sembrono dengan dosa. Karena Tuhan itu mengasihi kita responi dengan kasih. Karena Tuhan itu mengampuni kita, maka kita berterima kasih kepadanya. Karena Tuhan itu penguasa, karena Tuhan begitu luar biasa, sudah baik kepada kita, maka kita meresponinya dengan ibadah kita. Dasarnya apa? Karena kita mengasihi dan menghormati. Orang menghormati, itulah orang benar. Saudara boleh ibadah, tetapi kalau saudara tidak menghormati Tuhan, saudara tidak jadi orang benar, tidak sedang melakukan yang benar. Saudara boleh baca Alkitab, tetapi kalau saudara tidak menghormati Tuhan, saudara tidak dalam posisi sebagai orang benar. Saudara boleh saja rajin berdoa, tetapi kalau saudara nggak mengasihi Tuhan, nggak menghormati Tuhan, posisi saudara bukan sebagai orang benar. Orang benar itu takut akan Tuhan, selalu ada kasih di hati dan menghormati Tuhan. Karena menghormati Tuhan gak akan sembrono kan hidupnya kan. Kita bohong sedikit aja merasa gak nyaman karena kita sangat hormat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita semakin rendah rasa hormat kita satu hari berbohong 7 kali, merasa biasa-biasa aja tuh. Sepanjang hari berapa kali kita lukai hati orang dengan caci maki kita, biasa saja itu. Karena kita tidak menghormati Tuhan, walaupun kita masih berdoa, walaupun kita masih baca Alkitab, walaupun kita masih beribadah. Orang benar diberkati Tuhan. Amin. Nah, kita lihat bagaimana cara Tuhan ini. Bagaimana Tuhan memberkati orang benar ini. Tidak hanya berhenti di orang benarnya, tetapi sampai kepada keturunannya. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Kita baca ayat 23 sampai 24 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. 25 bagian awal dulu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi saudara-saudara luar biasa kan? Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ketika dia dalam perjalanan hidupnya, dia jatuh, dia gagal,
Tuhan tidak biarkan dia tergeletak. Artinya apa? Dia tergeletak sampai nggak sanggup berdiri lagi. Dia tidak sanggup lagi keluar dari krisis hidupnya. Tidak. Kalau orang benar itu tidak ditinggalkan Tuhan. Ketika orang jatuh, Tuhan tidak biarkan dia sampai tergeletak. Benar-benar terkapar tidak berdaya. Dan dia tidak pernah tinggalkan sampai kita bisa bangkit kembali. Ini berkat luar biasa sebagai orang benar. Tidak ditinggalkan Tuhan. Apa yang membuat orang itu menjalani hidupnya dengan masa depan yang suram, kehidupan yang gelap, karena ditinggalkan Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari sejarah orang Israel, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu ada jarak 400-an tahun. Itu antara Maleaki dan Matius tuh. Selama 400-an tahun, umat Israel ditinggalkan Tuhan. Karena mereka sudah berdosa sekian lama, sudah diperingatkan sekian lama, bahkan nabi-nabi yang menyampaikan nubuat memperingatkan mereka dibunuh satu-satu. Hampir semua nabi dibunuh oleh orang Israel. Secara rohani mereka ada di area gelap itu. Makanya Yesus datang di hari Natal, sebutannya kan terang telah datang. Karena umat Allah sudah dalam kegelapan. Dan saya pernah katakan, masalah terbesar hidup manusia itu apa? Bukan duit, bukan kesehatan, bukan masa depan, bukan karena kita nggak punya apa-apa. Masalah terbesar manusia adalah terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu masa gelap. Makanya ketika malaikat datang, saudara baca di perjanjian lama maupun perjanjian baru, selalu salamnya apa? Jangan takut, jangan takut. Karena ketika ditinggalkan Tuhan, ada dalam kegelapan, ada dalam bayang-bayang maut, isinya adalah manusia itu hidupnya penuh ketakutan. Tetapi bagi orang benar, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin. Bahkan dia datang ke dunia ini dan berkata, akulah Immanuel, Allah bersamamu. Apapun keadaanmu, apapun situasi yang sedang kau alami, aku tetap bersamamu. Keadaan rumah tangga seperti apapun, keadaan anak-anak seperti apapun, aku tetap bersamamu. Saudara-saudara, ini harus jadi nilai hidup kita, secara pribadi maupun dalam keluarga kita. Bahwa bersama Tuhan itu yang paling utama. Hidup benar di hadapan Tuhan, itu yang paling penting. Kalau kita ingin keluarga kita diberkati Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan, itu sebuah nilai hidup yang harus dihidupi jadi budaya rumah tangga. Kalau tidak, keluarga kita ada banyak rezeki, tetapi karena tidak takut akan Tuhan, Tuhan melihatnya bukan sebagai keluarga orang benar. Yang ada apa menurut Amsal tadi? Kutuk ada di rumahnya. Kalau kutuk ada di rumahnya, punya duit berapapun justru semakin rusak keluarga itu. Gaji berapapun tidak membuat keluarga itu bahagia, tetapi justru semakin rusak. Tuhan percayakan dengan banyak hal dalam hidup ini, tetapi tidak membuat rumah tangga itu bahagia. Yang ada justru hancur. Nggak tahu, saya pernah cerita waktu itu ya. Saya punya teman pelayanan yang sukses sekali. Sampai usahanya itu ekspansi ke ASEAN tuh. Tetapi ternyata rumah tangganya goncang. Karena orang kaya tidak cukup hanya pisah ranjang. Begitu ada konflik, pisah kamar, kamarnya banyak, gitu kan. Tetapi nggak selesai masalahnya, istrinya bisa keluar rumah beli rumah sendiri, karena duitnya banyak. Tetapi mereka melayani. Gimana kalau
ketahuan. Mereka masing-masing punya mobil sendiri. Kalau hari Minggu ke gereja mau pelayanan, ketemulah di parkiran. Setelah itu janjian, kamu parkir di mana? Aku di sini. Bersebelahanlah mereka. Begitu bersebelahan, mereka keluar dari mobil, masuk gereja bergandengan tangan. Memang dunia ini penuh sandiwara. Di gereja pun main sandiwara. Saya ada kesempatan ngobrol, saya nggak tahu dia kok mendadak pengen cerita. Pak Heru, kalau boleh pilih, saya lebih pilih usaha saya nggak sesukses sekarang. Loh kenapa Pak? Kan diberkati Tuhan. Karena ketika usaha kami tidak sesukses sekarang, hidup kami rukun. Kami bahagia sebagai keluarga. Itu yang namanya kelihatannya dilimpahi dengan rezeki, jadi kutuk bagi rumah tangga. Saudara, menjadi orang benar yang diberkati Tuhan lebih penting daripada punya semuanya. Sebab kalau saudara menjadi orang benar, tidak ditinggalkan Tuhan, saudara punya masalah apapun, Tuhan menolong, Tuhan ada. Dan kalau seperti itu, saudara punya kebutuhan sebesar apa, Tuhan tidak tinggalkan. Kira-kira ada penyelesaian enggak? Pasti ada. Pasti ada, ya. Yang kedua, orang-orang yang benar itu akan selalu dicukupi oleh Tuhan kebutuhannya ini. Kita baca lagi ya. 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya apa? Karena tidak ditinggalkan Tuhan, kebutuhan-kebutuhan keluarganya terpenuhi dengan baik. Tuhan penuhi kebutuhannya. Anak-anaknya tidak meminta-minta. Kata meminta-minta ini jadi pengemis. Artinya benar-benar gak punya apa-apa. Untuk makan aja hanya roti saja dia gak punya. Dia minta kepada orang lain. Ini berarti sebuah kemerosotan yang luar biasa. Tetapi orang benar dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan. Sehingga Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhanmu. Tuhan berkata, kamu gak usah khawatir soal makanan, minuman, pakaian. Burung-burung dipelihara, itu juga aku pelihara. Bahkan selai rambutmu jatuh, aku sudah tahu, aku hitung. Orang yang disertai Tuhan, orang yang rumah tangganya ada Tuhan, Tuhan cukupi kebutuhan-kebutuhannya. Ada yang Tuhan kasih di depan, ada yang Tuhan kasih berproses, ada yang Tuhan kasih tunggu sebentar, tunda. Yang di depan apa? Tuhan sudah kasih kita berkat banyak dulu. Kalau diberkati Tuhan banyak, saya sudah belajar ya ikut Tuhan itu gimana ya. Kalau saya diberkati Tuhan lebih dari biasanya, saya tahu pasti ada kebutuhan ini di depan. Saya nggak tahu, tetapi pasti Tuhan sedang siapkan bagi saya untuk menyiapkan diri bagi sebuah kebutuhan yang saya mungkin belum tahu. Tidak selalu itu masalah, tetapi ada sebuah kebutuhan yang melebihi dari yang biasanya harus sebagian disisihkan nih. Nggak boleh begitu dapat lebih banyak, wah hanya untuk sekedar apa ini beli, tahu-tahu habis. Begitu ada masalahnya datang, kita kesulitan, kita berdoa, Tuhan berkati. Loh kan aku sudah bayar di muka. Aku sudah kasih di depan. Ada begitu banyak orang Kristen hidupnya kesulitan apa? Karena merampas hak masa depannya. Merampas hak anak-anaknya untuk mendapatkan pemeliharaan Tuhan dengan cara apa? Dihabiskan di depan. Orang bijak memberikan warisan. Itu Amsal bilang. Ada yang nafsirkan, itu bukan warisan harta. Tidak, ayat itu bicara tentang harta. Itu tidak bicara warisan iman. Artinya, orang tua yang bijaksana itu berpikir masa depan anaknya. Kebutuhannya banyak, berarti aku nahan-nahan dirilah supaya anakku bisa sekolah. Aku nahan-nahan diri sebagai orang tua supaya anakku itu punya masa depan yang baik.
Tuhan sudah siapkan di muka. Tetapi ada juga yang berproses. Karena Tuhan mengajar kita, kamu bertekun, kamu perlu belajar bertekun nih. Kamu belajar berproses dengan baik nih. Tuhan kasih sedikit dulu. Ayo, yang sedikit ini langsung dihabisin atau sebagian disisihkan. Sedikit dulu gitu. Sampai akhirnya kebutuhannya terpenuhi. Atau Tuhan sama sekali nggak kasih karena itu bukan prioritasmu tahun ini. Dan ada satu lagi yang namanya mujizat. Namanya mujizat itu kan nggak setiap hari ya. Kalau setiap punya masalah kita berdoa semuanya terjadi, mujizat itu kan bukan mujizat lagi. Namanya mujizat kan di luar yang normal, di luar kebiasaan. Tidak selalu sesuatu yang spektakuler seperti yang saya beberapa kali ceritakan. Saya sekolahkan anak saya, uang pangkalnya besar, kita nggak punya duit begitu. Akhirnya justru ketua yayasannya bilang, udahlah kasih dulu seberapa yang ada. 3 tahun baru lunas uang pangkal. Itu mujizat tuh. Mana ada itu sekolah mau begitu gitu kan. Mana ada itu. Tuhan bisa cari dengan cara seperti itu. Cuma yang seperti itu kan gak bisa diprediksi, gak bisa ditebak. Tetapi bagian kita bisa ambil tanggung jawabnya dan responi dengan baik. Tuhan selalu menyediakan apa yang kamu butuhkan. Tidak hanya apa yang kau butuhkan, yang dibutuhkan anak-anakmu untuk maju ke depan, ke masa depannya. Bahkan anak cucumu dijamin Tuhan tidak meminta-minta. Saya mau dan rindukan anak cucu saya tidak ada yang meminta-minta. Dimulai dari apa? Bukan karena saya harus kaya raya dulu. Yang penting saya hidup benar di mata Tuhan. Saya harus jaga hati tetap mengasihi dan menghormati Tuhan. Itu harus dilakukan. Ya seperti contoh yang di awal tadi, teman saya tadi kan. Dia benar-benar keturunannya akhirnya diberkati Tuhan tuh. Di masa tuanya dia bahagia karena tidak ada kesulitan yang membuat dia pusing. Anak-anaknya juga baik. Saudara-saudara, oleh sebab itu mari kita bersyukur apapun yang sedang terjadi. Kalau kita yakin kita ada di jalan Tuhan, terus bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Ingat itu selalu. Kalau saat ini saudara sedang alami kesulitan dan kebutuhan yang besar, ingat selalu Tuhan selalu punya cara mencukupi kebutuhan-kebutuhanku, kebutuhan-kebutuhan anak-anakku. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Yang paling perlu kita ingat adalah apakah aku sebagai orang tua masih hidup benar di mata Tuhan. Yang ketiga, orang benar itu pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa loh. Saudara bisa bandingkan 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11, saya bacakan aja. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Dia yang menyediakan benih di tanganmu. Dia yang menyediakan berkat dalam hidupmu. Dia yang memberkati pekerjaanmu. Melipat gandakan apa yang ada dalam hidupmu. Supaya apa? Buah-buah kebenaranmu itu semakin nyata dan kamu diperkaya dengan segala kemurahan hati. Saudara-saudara, kalau kita diperkaya Tuhan, kalau kita diberkati lebih banyak oleh Tuhan, tujuannya apa tuh? Kita semakin menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan kita tadi hatinya ada belas kasihan, itu tadi
kaya dengan kemurahan hati. Lalu dia memberi pinjaman, berarti dia ini murah hati dengan orang lain. Anak cucunya menjadi berkat. Tidak hanya berkat, berarti kan kalau bicara berkat ibaratnya keluarga kita itu ya, itu gelas. Tuhan isi dengan air, dengan berkat tuh. Mungkin separuhnya saja itu cukup untuk satu keluarga. Tuhan tambahkan lagi tadi kan, dilipat gandakan. Sampai akhirnya gelas itu meluap dengan air. Karena meluap dengan air, maka dari rumah tangga kita, dari keluarga kita, mengalirlah berkat kurang. Tidak. Yang Tuhan perintahkan kan bukan kasihlah anak istrimu saja. Tidak. Kasihlah sesamamu, perintah Tuhan. Kalau bicara sesama, itu konteksnya itu bukan hanya di rumah. Kalau di rumah ya tanggung jawab lah. Kalau saya memberi ke istri saya ini tanggung jawab saya. Saya kasih untuk belanja, itu tanggung jawab saya. Kalau saya biayai anak-anak, itu tanggung. Peduli dengan sesama, gak pernah lakukan. Sampai kita dipanggil Tuhan, karena urusan keluarga tidak pernah selesai. Ini harus jadi komitmen kita kalau kita ingin tetap hidup di jalan Tuhan sebagai orang benar. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan cukupi kebutuhannya. Jadi apa alasannya bagi kita untuk khawatir ketika harus melepaskan sebagian dari yang Tuhan berikan untuk sesama kita, untuk orang lain. Harus jadi nilai. Bapak Ibu yang sudah punya anak ya, saya bersyukur karena keluarga harmoni tahu apa artinya memberi, tahu apa artinya berbagi. Tetapi tidak boleh berhenti di kita. Ajarkan kepada anak cucu. Mereka juga harus menjadi orang benar. Mereka kaya dengan kemurahan hati. Makanya kalau anakmu sudah mulai kerja, langsung kasih tahu. Saya bilang sama Bu Marta, kasih tahu anak kita. Kalau dia sudah ada penghasilan, pertama persepuluhan. Yang kedua nanti dia bisa bantu apa? Untuk pekerjaan Tuhan atau temannya. Tidak boleh hanya berpikir untuk diri sendiri. Itu latihan untuk berpikir bahwa ini hanya untuk diriku saja. Tidak. Semakin orang diberkati Tuhan, semakin kaya dengan kemurahan hati. Kan semakin bisa jadi alat Tuhan mengubah anakku, untuk istriku, untuk saudaraku. Gak pernah selesai. Itu harus jadi nilai yang kita ajarkan ke anak-anak. Nak, kalau kamu diberkati Tuhan, jangan hanya berpikir untuk dirimu sendiri. Jangan hanya berpikir untuk papa mama terus, enggak. Kamu juga berpikir untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk sesamamu yang membutuhkan bantuanmu. Setelah itu kita ajarin bagaimana ngelola duit yang benar. Tetapi hati seperti itu harus dikasih teladan dan diajarkan. Supaya mereka di posisi sebagai orang yang benar yang akan Tuhan percayakan nanti ke depannya. Kalau itu terjadi, 3 hal tadi saudara, tidak hanya kita diberkati Tuhan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Amin. Penutup. Orang benar pasti diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kebutuhan-kebutuhan apapun yang kita butuhkan. Tuhan akan memenuhi kita dengan cara-cara yang unik, kreatif sekali, bahkan ajaib. Supaya hidup kita tercukupi, bahkan Tuhan rindu lewat kita bisa jadi saluran berkat bagi banyak orang. Yang kedua, orang benar tidak hanya diberkati untuk dirinya sendiri, tetapi keluarganya akan diberkati, anak cucunya akan diberkati. Tuhan tidak hanya punya rencana itu hanya untuk diri kita, tetapi untuk keluarga kita dan untuk keturunan kita. Nah, ini masalahnya, bagaimana kalau orang tua kita bukan orang benar? Ini jadi pertanyaan, bagaimana kalau orang tua kita bukan orang benar? Sehingga kita berpikir, kalau begitu, apakah aku bisa juga dapat perkara yang bertentangan dengan firman Tuhan? Mereka hidupnya kacau balau. Mereka tidak peduli dengan apa yang Tuhan ajarkan. Mereka hidupnya semau-maunya sendiri saja. Lalu gimana ini? Mari kita baca Roma pasal 3 ayat 23.
3:24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan saudara, inilah kabar baik bagi manusia. Orang tua kita bukan orang benar di mata Tuhan. Berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan berkat. Tetapi ternyata Tuhan beri kesempatan setiap orang apa? Ada kasih karunia Allah.